Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatha bil qabul tamami kulli sulani li kulli ma'mul mubara'an min al-laghi wal fudul. Wa ila hadrati sayyidina Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Thumma ila arahi masyayikhina wa muallimina fid din. Khususan li muallifi hadzal kitab fadilatu Syekh Muhammad Nawawi bin Syekh Umar bin Syekh Arabi Al-Bandani wa matnihi wa masyayikhina wal muslimina wal muslimat min masyarikil ardi ila magharibiha wa ila hadratin nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi al-kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Wa tharal umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasilil al imamil muallifi rahimahumullahu ta'ala wa adama nafa'a bihi wa bibarakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Melanjuti kajian kita dalam kitab Ath-Thimarul Yaniyah. Malam ini kita akan membahas tentang keharaman dalam keadaan hadas kecil. Yang sebelumnya telah kita bahas tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Halaman 51. Bagi yang megang kitab, halamannya 51. Wa yahrumu bil hadatsil asghari thalathatu asya'a. Wa hadhil hurmatu minal kabairi binisbati lis-salati wa nahwiha. Wa istihlalu dzalika ma'al hadathi kufrun wa minas saghairi binisbati limasil mushafi wa hamluhu. Al-awwalu as-salatu farduha wa nafluha wa mithluha khutbatul jumu'ati wa sajadati tilawati wa syukri. Wa tsani at-tawafu farduhu wa wajibuhu wa mandubuhu. Wa yahrumu, dan haram artinya tidak boleh dikerjakan sama sekali bila ingin tidak berdosa. Bil hadatsil asghari, tersebab adanya hadas kecil. Salah satu asya'a, keharamannya ada 3 perkara, ada 3 macam atau 3 kategori. Wahadi, dan 3 kategori ini bila dilakukan, al-hurmatu minal kabair, keharamannya tergolong berat, termasuk dosa besar kalau dilanggar bagi orang yang hadas kecil. Ini dalam perspektif hadas kecil. Bagaimana dengan hadas besar bila 3 hal ini dilakukan? Binisbati, dengan mengkaitkan
lis-sholati wa nahwiha, dengan mengkaitkan seumpama mengerjakan sholat. Sholat ibadah bukan? Bahkan termasuk ibadah mafruḍah, ibadah yang difardukan atau yang diwajibkan. Sholat 5 waktu. Korelasinya, baik itu ibadah yang berkenaan dengan mafruḍah atau mamdubah, wajib ataupun sunnah, pasti ibadah itu ada peraturannya. Ya, peraturannya itu mencakup rukun, syarat, sunnah yang membatalkan. Ya, rukun, syarat, sunnah yang membatalkan. Baik dia sholat ibadah fardu maupun ibadah sunnah. Contohnya dalam sholat, syarat. Ada berapa syarat sholat? Ini wajib loh, setiap individu pelaku-pelaku sholat wajib mengetahui. Kenapa saya katakan wajib? Ada satu keterangan ayat dalam surah Al-Isra, saya sering sampaikan. Jangan sampai nanti ibadah kita diminta pertanggungjawabannya oleh Allah pada hari kiamat. Makanya Allah wanti-wanti. Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Intinya dari konteks ayat itu, jangan sekali-kali mengerjakan ibadah tanpa mengetahui ilmu dari ibadah itu. Berarti pelaku ibadah harus tahu dong ilmunya. Nah, mencakup ibadah itu apa saja? Syarat, rukun, syarat, sunnah, sama yang membatalkan. Saya bertanya, rukun dalam sholat ada berapa? 13. Syarat ada berapa? Syaratnya ada berapa? Ada harus tahu. Boleh tanya, minta referensi sama ulama lain. Ini kalau nggak tahu, nilainya juga nanti berbeda. Ya. Ada ayat yang mengatakan, "Qul hal yastawiyal ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun." Katakanlah wahai Muhammad, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Mafhum mukhalafahnya enggak sama. Begitupun pahala, fasilitas yang Allah berikan kepada seorang hamba dalam ibadah. Yang mengerti, yang paham, pahalanya lebih besar ketimbang yang enggak paham. Sama-sama ibadah. Cumanya makanya mohon maaf, nanti jangan kaget ketika Allah tunjukkan pahala sholat hamba masing-masing. Ada yang tinggi, menjulang, bahkan lebih tinggi daripada kalau disatukannya Gunung Uhud, Jabal Nur, Jabal Tur, Tursina, Jabal Rahmah, jadiin satu, tingginya masih kalah tuh. Jangan kaget. Kalau umpama nanti ibadah pahala sholat kita kok dangkal, cetek dibanding kawan kita tinggi menjulang. Nah, ini ayat maksudnya. Enggak sama. Karena pahalanya orang yang ibadah ngerti, tahu lebih besar dibandingkan ibadahnya orang yang sekedar ibadah tapi enggak tahu seluk-beluknya. Rukun,
syarat. Sunnah yang membatalkan nggak tahu. Itu yang ditakutkan nanti. Ya. Makanya dalam kitab Zubat Syekh Ibnu Rislan mengatakan fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa-siapa yang beramal tanpa ilmu maka amalnya sia-sia. La tuqbalu, tidak akan diterima. Makanya di sini kenapa Nabi katakan tolabul ilmi faridatun. Kenapa dikatakan faridatun? Padahal kalau faridun aja cukup. Tentunya itu sigot mubalaghah kalau dalam gramatika bahasa. Sigot mubalaghah itu apa? Bahasa yang mengandung tekanan tinggi. Baik secara pemaknaan maupun penjelasan. Sehingga umatnya tidak ada yang mencepelekan pengetahuan. Karena dalam ibadah pun harus ada pengetahuan. Dalam menjalani roda kehidupan pun harus ada pengetahuan. Jadi syaratnya ada 5. Lalu apa bedanya rukun dengan syarat? Saya cuman kalau ngulang tuh ulang bukan mengulang siaran play apa? Kan pernah nih saya sampaikan. Apa? Iya. Kalau rukun di dalam ibadah, kan bukan sholat doang, puasa ada rukunnya. Gitu? Ada syaratnya. Jadi perbedaannya kalau rukun adanya di pelaksanaan, saat melaksanakan. Kalau sholat ya di dalam sholat, kalau puasa lagi puasa. Sedangkan syarat ya pelaksanaannya di luar ibadah, sebelum ibadah itu dilakukan. Ya kan? Coba ada. 1, rukun sholat. Niat. Wudu syarat. Kalau wudu dalam sholat bagaimana sholatnya? Kan tadi rukun adanya di dalam ibadah, dalam pelaksanaan. Kalau syarat di luar. Makanya syaratnya sholat, wudu. Udah sholat belum? Belum. Kan lagi baru wudu. Jadi syarat di luar. Ya. Niat. Niat rukun yang pertama niat. Niatnya di mana? Ya? Siapa juga tahu kalau niat di hati. Nggak mesti brek-brekan. Niatnya di mana? Ini yang kedua. Takbiratul Allah. Udah sholat belum? Udah. Makanya dinamakan takbir yang mengharamkan. Takbir yang mengharamkan sesuatu di luar sholat. Karena udah masuk sholat. Jadi kalau udah Allah, udah ngopi belum? Haram. Kalau udah takbiratul Allah, geser. Haram. Karena udah masuk sholat. Kalau syarat di luar sholat, di luar ibadah. Satu contoh lagi. Rukun puasa. Ada berapa? Syarat puasa ada berapa? Ini nggak perlu saya bahas semua, ntar waktunya habis. Nanti aja ya pada babnya. Ya. Jadi termasuk dalam sholat, bila ada hadas kecil dilakukan haram, dan haramnya dikategorikan kabair, dosa besar. Wastihlalu dzalika ma'al hadathi, dan menganggap halal melakukan
3 perkara itu tadi kan dilarang dalam hadas besar. Bisa menjadi halal sebab melakukan 3 hal itu ma'al hadasi disertai dengan keadaan hadas. Ya. Apa? Kufrun, kekufuran. Artinya jadi itu. Umpama ada saudara kita muslim dalam keadaan hadas kecil, tiba-tiba dia melakukan kekufuran, ya, pindah agama, pindah i'tiqad, jadi sah. Jelas nggak? Jadi bisa boleh, bisa jadi halal sekalipun dilakukannya dalam keadaan besar, hadas kecil, seseorang yang melakukan kekufuran. Oh, nggak jadi, kan dia hadas kecil. Dalam keadaan hadas, kotor. Enggak. Kalau masalah akidah, jangankan hadasnya besar, hadas kecil pun kalau memang dia melakukan, jadi. Ya. Jadi bukan berarti ketiadaan hadas, nggak punya hadas, lantas dia melakukan kekufuran baru jadi. Dalam keadaan hadas pun kecil saja dikategorikan kufur, apalagi hadasnya hadas besar. Ya. Wa minas saghairi, dan keharamannya ini ya tergolong menjadi saghair, dosa-dosa kecil, binisbati dengan menisbahkan, mengkaitkan ya limasil mushafi, bagi menyentuh mushaf, wahamlahu, dan membawanya. Bagi orang yang hadas kecil, kalau dia memegang mushaf, tahu mushaf? Quran, atau membawanya, dikategorikan dosa, tapi dosanya kecil. Apa aja 3 yang dilarang dalam keadaan hadas besar, hadas kecil? Al-awwalu, yang pertama, as-sholatu farduha wa nafluha. Yang pertama, haram dalam keadaan hadas kecil melakukan sholat farduha wa nafluha, baik fardunya dan sunnahnya. Wa mithluha, dan seumpama sholat haram ya bila dilakukan dalam keadaan hadas kecil, khutbatul jum'ati, bila dilakukannya dalam keadaan hadas kecil, haram seorang khatib menyampaikan khutbah. Ya. Nah, kalau haram berarti kan khutbahnya nggak sah. Kalau khutbahnya nggak sah, Jumatnya sah nggak? Sholat Jumatnya? Kenapa nggak sah? Hadas kecil karena khutbah. Saya tanya, kalau khutbahnya dalam keadaan hadas kecil kan haram, berarti khutbahnya nggak sah. Pertanyaan saya, kenapa sholatnya nggak sah? Nah, karena khutbah rukun. Karena khutbah itu syarat sah, bukan rukun, syarat sahnya sholat Jumat khutbah. Ya, makanya tadi kan syarat dilakukan khutbah sebelum sholat. Beda sama Id. Ya, kalau Id ya sunnah khutbah, sunnah sholat. Jadi sholat dulu baru khutbah. Kalau Jumat khutbahnya syarat. Jadi syaratnya itu kan di luar. Kayak wudu, orang mau sholat mesti wudu. Nah, jadi nggak sahnya sholat Jumat karena tidak sahnya khutbah. Kenapa tidak sah khutbahnya? Karena si khatib dalam keadaan hadas
kecil. Apalagi selain khutbah, wasajadatit tilawati, melakukan sujud tilawah. Ya, melakukan sujud tilawah. Apa sujud tilawah? Sujud tilawah itu satu sujud yang dilakukan bila mendengar ayat-ayat as-sajadah. Contohnya di surah Al-Iqra tuh, apa di surah Al-Alaq ya, Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min, sampai ayat terakhir. Apa surat terakhir? Wasjud waqtarib. Itu namanya sujud tilawah. Jadi kalau nggak salah ada memang ikhtilaf di kalangan ulama, ada yang mengatakan 12 ayat tempat sujud tilawah, ada yang mengatakan 11. Dan semua madhab ya, baik itu Syafi'i, Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali mewajibkan sujud tilawah. Hukumnya wajib, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, terutama bagi yang membaca. Ya, setengah wajib artinya sunnah muakkad bagi yang mendengar sujud tilawah. Wasyukri, dan sujud syukur. Sujud syukur itu sujud yang dilakukan kalau mendapatkan nikmat yang mendadak. Nikmat yang mendadak maksudnya apa? Yang sifatnya insidental, nggak diduga-duga. Ini lagi bengong, tak tahu datang tamu bawain duit 10 juta. Tuh, sujud syukur. Umpama contohnya, gitu. Ya, berharap lagi kurang sehat biar Allah sehatkan. Tiba-tiba harapannya dikabul, didengar, diangkat penyakitnya oleh Allah. Sebagai rasa syukur, sujud syukur. Cuman prakteknya kalau sujud syukur, caranya harus tahu gimana. Ya? Hah? Gimana? Kenapa? Di mana aja asal ngadep kiblat. Nikmat apa aja asal ngadep kiblat. Jadi syaratnya tuh yang pertama ngadep kiblat. Jadi sebelum kita sujud sudah ngadep kiblat. Ya, niat kayak kita niat salat. Nawaitu sajadata syukri lillahi ta'ala. Jangan pakai rakaat ini. Salat terjatuhnya bukan sujud. Ya, ini saya praktekkan. Nanti ada di bab sini nih, di akhir bab ini. Jadi niat ya, Allah sajaku, udah mati nih. Allah sajaku sujud syukur karena Allah, langsung sujud. Ya, berapa kali? Sekali. Beda sama sujud sahwi. Kalau sujud sahwi 2 kali, dilakukan sebelum Qubailas salam, sebelum mengucapkan salam kalau sujud sahwi. Ya. Kenapa sujud sahwi? Sujud sahwi itu bila mana seorang yang sholat meninggalkan baik sengaja ataupun lupa salah satu rukun atau fardu yang ada di dalam sholat. Nah, kalau sujud syukur sekali aja. Ya. Apa ungkapannya? Ungkapkan saja dengan bahasa kita. Bahasa Jawa boleh, bahasa Sunda boleh, bahasa Batak boleh. Nanti kalau sudah rapi, kayak orang mau salam. Ya tumaknina, jadi Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Begitu. Itu sujud sahwi. Sujud syukur. Yang kedua, wasani at-tawafu. Yang kedua,
haram melakukan tawaf dalam keadaan hadas kecil. Farduhu wa wajibuhu wa mandubuhu. Fardunya tawaf, wajibnya tawaf, maupun sunnah dalam tawaf. Sunnahnya dilarang, wajibnya dilarang, fardunya dilarang. Ya. Apa itu tawaf? Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Nah, itu ada sunnah-sunnahnya tuh. Sunnahnya mandi diantaranya, mencukur bulu ketiak, kumis. Itu salah satu. Kalau fardunya niat. Fardunya niat. Wajibnya atau syaratnya, ayo yang udah pernah haji atau pernah umroh, apa syaratnya? Ini saya kasih gambaran. Kita dari hotel menuju satu tempat. Nah, di situ tuh kita masang niat. Habis niat kita sholat sunat tawaf. Apa namanya? Mikot. Nah, mikot tuh syarat atau wajib? Wajib. Ya. Mikot. Mikot tuh tempat yang diambilkan niat buat ihram. Nah, salah satu rukunnya tawaf. Ya. Jadi yang kedua, haram melakukan tawaf. Fardunya, syarat atau wajibnya, dan sunnahnya bila dalam keadaan hadas kecil. Makanya orang haji, orang umroh, kalau dalam keadaan tiada wudu, artinya dalam keadaan hadas kecil, dia tawaf haram. Karena salah satu syarat atau wajibnya adalah wudu. Karena tawaf itu enggak ubahnya salat. Kan kata Nabi, at-tawaf as-shalah, as-shalah at-tawaf. Ya, tawaf itu laksana salat. Makanya ya, dulu orang-orang jahiliyah itu pada dasarnya dia punya satu ajaran, ya, salat bahasanya. Apa? Tawaf. Dulu orang-orang jahiliyah main banyak-banyakan tawaf, main kuat-kuatan tawaf sebelum Nabi diutus. Ya. Watsalitsu, dan adapun yang ketiga yang haram tersebab hadas kecil, masul mushafi, menyentuh Al-Quran bi'a'dha'i aw ghairiha, menyentuhnya dengan anggota badan atau yang lainnya. Ya, a'dha itu anggota tubuh, entah tangan, apa dengan lidah, apa dengan mulut. Kalau dalam keadaan hadas kecil haram. Walau kanal masu, walaupun keadaan orang yang menyentuh Al-Quran faqidat tuhuraini, tidak mempunyai dua kesucian. Ya, artinya memang dalam keadaan hadas, bukan ada hadas. Kalau ada hadas kan dikatakan punya, ya, seperti punya wudu atau wudu sebab tayamum. Nah, ini yang orang yang megang Quran megang. Emang benar-benar nggak punya. Dari segi wudu dengan air wudu nggak ada. Dari segi pengganti wudu tayamum dengan debu yang suci ndak. Ya, jelas memang berarti kondisinya dalam keadaan hadas kecil. Au kana masuhu, atau keadaan penyentuhan mushaf itu miwarai hailin,
dari balik hail. Nyentuhnya nggak langsung, make perantara, make hail, penghalang. Contoh ini Quran, ya, ini hail, gitu tuh. Tetap nggak boleh, langsung nggak boleh. Ini kan langsung, atau dengan menggunakan hail, penghalang, nggak boleh. Bagi orang yang hadas kecil, kathaubin tuh, contohnya seperti penghalang dengan bahan, tangannya ditutup atau sapu tangan lah, ditutup buat nyentuh Quran, tetap nggak boleh. Raqiqin, yang tipis, bahan yang tipis. La yamna'u, yang tidak akan mencegah usulal yadi, sampainya tangan, ilaihi, kepada mushaf. Kan dengan adanya hail ini halangan, ya, berarti kan nggak menyentuh langsung. Logikanya kan nggak nyentuh langsung. Kalau gini kan langsung, tetap walaupun secara nggak langsung, ya, tetap diharamkan. Ini dalilnya, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena berdasarkan hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamassul qur'anu, jangan kamu menyentuh Al-Qur'an, illa tahirun, kecuali dalam keadaan berwudu. Tahirun maknanya wudu. Hadis riwayat Imam Ad-Darimi. Fa idza wada'a yadahu, maka apabila seseorang meletakkan, ya, tangannya, ini orang yang dalam keadaan hadas kecil meletakkan tangannya, fa asaba, lalu mengenai ba'duha, sebagian tangannya, al mushafu, ya, Al-Quran, wa ba'duha ghairu, dan sebagian tangan yang lain, ya, menyentuh barang yang lain walaupun nggak sengaja. Misalnya tangannya diletakkan di atas meja tanpa dia ketahui kalau di bawah tangan yang diletakkan itu ada Al-Quran, tetap kan dia nggak tahu, berarti nggak sengaja, tetap tidak boleh, dilarang. Nih, haruma dzalika mutlaqan, haram yang demikian itu secara mutlak. Sawaun, sama saja, qasodal mushafah, sengaja menyentuh Al-Quran, aula, atau tidak sengaja. Kalau umpama saya ini Quran, saya taruh, dalam keadaan hadas kecil, saya tahu itu Quran, saya taruh, saya letakkan, sengaja. Kalau saya nggak tahu kalau itu Quran, saya letakkan, enggak. Intinya sengaja nggak sengaja, dalam keadaan hadas kecil, enggak boleh menyentuh, ya. Kama afadahu Syekhuna Ahmadu An-Nahrawi, sebagaimana telah memberikan faedah perkataan yang manfaat oleh tuan guru kami Syekh Ahmad An-Nahrawi. Hatta, haram pula menyentuh waraqahul bayadha, kertasnya Al-Quran yang berwarna putih. Kalau cetakan sekarang kan banyak kan putih, tetap haram bagi orang yang hadas. Wakisahu, kantongnya, misalnya Al-Quran kalau yang mewah, ya, itu Quran ada kantongnya tuh, ya, ada tuh. Bawa mana, bawa, tanya tuh, dia tahu tuh harganya. Nah, ada kantongnya, ya, ada yang pakai tali, ada yang pakai sleting, tetap walaupun sudah dikantongin. Nih taruh. Ini saya kasih contoh, ini kantong taruh. Kita dalam keadaan hadas kecil, kita pegang, boleh nggak? Nggak boleh.
Ketiga, tadi kan kantong. Nah, sekarang kalau umpama udah dikantongin, wasunduku dikotakin, dimasukin kotak, sunduk, ya, dimasukin berangkas. Kita pegang berangkasnya, dalamnya ada kantong, dalamnya ada Quran. Kan berarti 2 lapis tuh. Satu, yang pertama berangkas atau apa tadi? Kotak. Yang kedua sarung penutup, baru Quran. Tetap dalam keadaan kecil tidak dibenarkan, bahkan hukumnya haram. Madama ayuhal mushafu fihima, selama Al-Quran ada di dalam keduanya, baik di dalam kantong atau di dalam kotak. Idza kana muaddaini, apabila keadaan keduanya kantong dengan kotak, ya, muaddaini, yang keduanya telah dipersiapkan bagi mushaf wahdahu semata. Emang nih kantong dibuat untuk Quran, kotak juga dibuat untuk naruh Al-Quran. Tetap tidak dibenarkan, ya. Ini meja, umpama di bawah meja ada laci khusus Quran, dalam keadaan harus kecil, kita pegang mejanya. Kalau di dalamnya ada Al-Quran tetap dilarang. Ini kaul pendapat yang paling unggul di kalangan ulama, ya. Lalu bagaimana kalau dengan orang yang mengebet, baca enggak tapi sengaja ngebet gitu? Tahu ngebet enggak? Ya, ini ngebet nih. Nah, ngebet kalau bahasanya Indonesianya apa? Hah? Kalau bahasa gaulnya ngebet, dikebet. Apa ya? Cari sendiri deh. Wa yahillu qalbu waraqul mushafi, dan boleh, artinya tidak dosa, qalbu, membalikan waraqul mushafi, lembaran Al-Quran, qaiman, dalam keadaan berdiri, ya. Tapi tetap dalam ketiadaan hadas. Kalau ada hadas tetap nggak boleh. Cuman bagaimana kalau dalam posisi berdiri, boleh nggak kita kebet Al-Quran? Atau sambil baca, berdiri sambil baca, boleh nggak? Yahil dibolehkan, nggak mengapa. Cuman abdolnya duduk. Termasuk juga ngebet, abdolnya walaupun nggak baca. Misalnya kita lagi nyari ayat nih, kan belum tentu kita baca semua tuh Quran. Misalnya Al-Baqarah ayat 120, kita nyarinya sambil diri, yahilu, boleh, asalkan jangan hadas ketiadaan hadas pokoknya. Kalau dalam keadaan hadas nggak boleh. Aula, atau tidak berdiri, duduk. Madama bi'udin, dengan menggunakan kayu, aunah wihi, boleh, ya. Bahkan orang dulu nyebutnya kalam, ya, kayak kalam, kayak lidi. Cuman mohon maaf, kesalahan orang dulu, padahal kalau baca pakai kalam, baliknya juga pakai kalam. Ini baliknya begini nih. Gimana hukumnya? Bapak ibu besok-besok kalau baca Quran jangan begini, sama aja ngeludahin Quran.
Kan biar rangket. Emang nggak ada lain, nggak ada yang lain selain air liur. Tanpa, kalau yang ininya kasar nih, tanpa dia pakai air, gini bisa. Gitu? Ini kekurangan, mohon maaf, kekurangan orang dulu. Itu nanti dalam kitab apa? Al-Itqan fi Ulumil Quran ada. Ya, Al-Itqan fi Ulumil Quran. Terus apa yang Imam Nawawi itu. Ada larangan pakai ludani begini nih, balik. Cuman nggak jadi haram, cuman makruh. Ya. Haram kalau bila mengebet Al-Quran dengan air liur yang air liurnya tercampur dengan barang yang haram. Misalnya bapak habis makan babi, terus gini nih, habis ngunyah daging babi gini, ngebet Quran, haram. Kenapa haram? Karena sebelumnya melakukan hal yang haram. Atau bapak habis minum peci miring kan, topi miring ya, topi miring, ya, ngebet aja tuh Quran, haram. Kalau sebelumnya melakukan hal-hal yang haram, maka ngebet dengan lidah atau dengan airnya jadi haram. Au nahwihi atau seumpamanya dah, selain kalam gitu, ya. Jadi adabnya yang terbaik, adabnya hormatin Quran. Salah satu bentuk penghormatan Al-Quran kalau lagi baca dengan kalam, sunat, karena ngamalin yang orang-orang yang dahulu kerjakan. Karena orang pakai kalam itu, kata Imam Jalaluddin Asyuti, dia bacanya lebih tekel. Apa tekel? Lebih hati-hati, sehingga dengan kalam antara huruf yang satu dengan huruf yang lainnya kelihatan, lebih kelihatan, lebih jelas dibandingkan nggak dengan kalam. Abdolnya lagi ketika ngebet juga dengan kalam. Nih, ini umpama kalam nih, nah kebet gini, jangan begini, ya, jangan. Ya, mohon maaf. Ada nggak air liur yang wangi? Biasanya air liur bau nggak? Kalau sekali, 2 kali, 100 kali ente kebet Quran, cium tuh Quran. Baunya kayak apa? Ini kekurangan ya orang Islam. Ta'zim, dia muliakan Al-Quran, dia hormati Al-Quran, tapi dalam pelaksanaannya, mohon maaf, termasuk meremehkan. Nah, salah satunya dengan air liur. Li'annahu, dikit lagi nih, li'annahu laisa bihamlin. Karena berdiri itu ngebet baca Al-Quran, ya, tidak termasuk membawa. Makanya bagi orang yang hadas itu dibolehkan. Wala fi hukmihi, dan tidak ada hukum yang menerapkan, ya, nggak ada hukum yang menetapkan hal itu. Artinya dalam keadaan hadas kecil, ya, dan dia mengebet Al-Quran dengan kalam, boleh. Karena hitungan ulama boleh, karena nggak dianggap megang. Ya, misalnya pakai perantara gitu. Kalau Quran itu di bawah, tujuannya menyelamatkan. Illa inin fasolatil warokotu, kecuali jika sudah terpisah lembaran-lembarannya. Misalnya dirobekkan nih, ada robekan bercecer Al-Quran. Kalau kita mau ambil dalam keadaan kecil, jangan. Suruh yang nggak punya hadas, suruh ambil. Ya, kalau dalam keadaan kecil jangan suruh orang. Karena walaupun sudah terpisah lembarannya, halamannya, tidak boleh diambil dalam keadaan hadas. Wa humilat alaih, ya, dan juga membawanya, apalagi ya, dibawa dia kontongin, walaupun selembar, walaupun ayatnya nggak sempurna, umpama robekan gitu,
setengah halaman robek, ada ayatnya nggak jelas, nggak sempurna, nggak utuh, kita ambil dalam keadaan kecil, nggak boleh. Kemudian kita ambil, kita taruh kantong, kita bawa kemana-mana. Apalagi suruhlah yang nggak ada, yang tidak ada hadas, suruh orang yang nggak ada hadas suruh ngambil. Ya, bila itu terjadi, kalau sudah diambil, sebaiknya diapakan? Kalau dalam kitab Al-Itqan, bakar, kemudian debunya kubur. Bila itu dilakukan, pahalanya sama dengan orang yang umroh mabrur. Kalau nemu robekan Al-Quran, kemudian kita dalam keadaan suci, kita ambil, kita bawa, kita bakar, debunya kita kumpulin, kita kubur. Itu ada riwayat menyebutkan pahalanya sama dengan pahala umroh yang mabrur. Bukan sengaja robekin nanti bakar. Ini kalau nemu di jalan, ya apa di masjid umpama nih, wah ada Quran nih robekan, ambil, bakar, kubur debunya. Jangan bakar doang, ya lain lagi tuh, itu ada anunya tuh kalau diminum mah, apa kleniknya ntar, yang doyan klenik. Enggak, ada cerita dulu di pondok saya. Masih mondok dulu, temen saya pengen banget hafal Quran. Nah, sama temennya lagi nih dibodoh-bodohin. Kalau orang Betawi digoro-goroin. Gampang kalau ente mau hafal Quran, ente bakar tuh Quran, minum airnya, dia bakar, kemudian dia rendam tuh bakarannya di air. Itu air dia minum saban hari. Sampai guru saya Habib Abdullah Balfaqih lihat, ini apa-apaan nih orang, Quran nggak ngapa-ngapa dibakar. Dilihat, terus ada air, bakarnya nggak sempurna, nggak bener-bener habis gitu. Kadang-kadang ada beberapa kertas yang utuh masih ada di situ kelihatan. Akhirnya apa? Apal kagak, gila iya. Gila sampai sekarang, mohon maaf. Sampai sekarang gila. Kabarnya kemarin waktu haul tahun yang lalu, kata teman yang lain, ya begitu nggak waras. Makanya hati-hati memperlakukan Al-Quran. Ai al-aud, yakni ya al-ud tadi kalam. Fayahrumu ittifaqan. Maka menurut kesepakatan ulama, konsensus ulama, ya haram membawa Al-Quran, ya, li'annahu hamlun, karena sesungguhnya megang Quran termasuk membawa. Kama lau laffa kummah, ya, sama haramnya seperti orang yang berhadas, ya, dia melipat kummah, ini kummah, dia lipat tangannya, lengan bajunya. Kumah tuh ya ujung baju dia lipat gitu, dia lipat. Wa qallaba biha, dan dia balikan, jadi gitu dilipat. Wa qallaba, dia balik-balikan, lalu dia sentuh Al-Quran begini nih, tetap tidak dibolehkan, haram. Ya. Waraqatan minhu, lembaran demi lembaran daripada mushaf. Wa ilam tanfasil, ya, sekalipun kertas itu tidak terpisah, masih utuh. Kalau terpisah aja robek, dalam hadas kecil mungut aja nggak boleh, apalagi dalam keadaan hadas kecil benar-benar dengan langsung nggak boleh, atau dengan perantara lengan baju yang dilipat-lipat begitu, nggak boleh. Adab. Ini ada kaitannya dengan Al-Quran, sedikit ingin saya sampaikan. Boleh nggak? Sering kita mendengar orang membaca doa hatam Quran. Ini karena ada kaitannya nih. Allahumma arham
waj'alhu lana imaman wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzak minhuma. Nah, ini kesalahan besar. Dalam kitab hadis Sahih Bukhari, Nabi bersabda, la taqulu, jangan sekali-kali kamu mengucapkan nasina atau nasita, walakin, akan tetapi ucapkanlah oleh kamu nusitu atau nusina. Ini hadis sahih, silakan buka dalam kitab Bukhari kalau nggak percaya. Baca mau maghrib pakai speaker. Bulan Ramadan dibaca juga, yang dibaca salah. Kenapa salah? Makanya belajar nahu masorof. Satu itu. Kedua, ada hadis larangan membaca nasitu atau nasina. Kalau nasi itu kan pribadi kita, domirnya anak. Kalau nasina jamak nahnu. Tapi ada hadis yang menegur, jangan. Karena dari sisi bahasa, kalau bapak ibu baca nasitu atau nasina, maknanya melupakan Al-Quran. Tapi kalau dibaca domah, nusitu atau nusina, Quran yang melupakan. Coba, dilupakan Al-Quran apa melupakan Al-Quran? Coba, dalemin, pilih. Kalau dengan nasitu nasina, sengaja diri kita ngelupain Al-Quran. Dalam ilmu tauhid kufur. Kalau nusitu nusina, Quran yang ngelupain kita. Artinya nggak ada kesengajaan dari diri kita. Jadi besok-besok jangan lagi dibaca nasitu nasina, tapi nusitu atau nusina, ya. Allahumma dzakirna minhum manusina. Silakan buka kitab Sahih Al-Bukhari, hadis ini muttafaqun alaih. Satu riwayat Bukhari, satu riwayat Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu ilmu. Makanya kalau ngaji jadi tahu, kalau nggak ngaji nggak tahu. Kalau begitu enakan ngaji apa enggak? Enakan ngaji. Orang ngaji pahalanya lebih baik daripada 1000 sholat. Pernah ada sholat 1000 rakaat? Boro-boro. Cukup ya. Al-Fatihah. Iya kena doa ya kan. Surah wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.